Bisa kita mulai, Pak Agung ya. Kita mulai saja ya. Ji, monggo Ibu, silakan. Oke. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Agung. Selamat pagi adik-adik semua, atau mungkin Pak Dedi yang sudah hadir. Ya, jadi hari ini yang seharusnya Pak Dedi yang menyampaikan materi, tapi karena Pak Dedi sedang batuk sehingga tidak memungkinkan. Pak Dodi batuk, Pak Agung, jadi tidak bisa menyampaikan untuk hari ini. Semoga lekas sehat ya Bu. Ya, amin. Ya memang kondisinya cuaca lagi seperti ini, jadi kita harus menjaga kesehatan semua untuk adik-adik juga. Oke, baik. Saya akan segera mulai untuk materi mengenai kompresi image dan video. Jadi sebelum ke sebelum ke materi yang lebih dalam lagi, kira-kira kompresi itu kemarin apa ya ininya? Apa definisinya apa ya kompresi itu? Adakah yang bisa mengingat? Kompresi adalah apa? Gitu. Pemadatan data. Oke, Novianto Aldo, memadatkan data. Oke, ya. Jadi kompresi sendiri adalah suatu teknik untuk memadatkan atau memperkecil ukuran, begitu ya. Kita kemarin membahasnya. Kemudian yang sudah kita bahas apa saja, Aldo? Kompresi apa saja kemarin? Kira-kira masih ingat nggak? Teks sama audio. Teks dan audio. Untuk metodenya masih ingat apa saja yang masih terlintas di ingatannya? Untuk metode kompresinya. Kalau audio itu MDCT sama LPC. Oke. Untuk yang teks 2 minggu lalu kira-kira masih ingat? Untuk teks ya, kita ada Huffman, kemudian ada LZB gitu ya. Kemudian ada aritmatik algoritma gitu ya untuk tekniknya. Nah, selanjutnya kita hari ini akan mendiskusikan terutama untuk image dan video. Kenapa sih ini digabung? Karena memang video sendiri pada dasarnya adalah sebuah atau beberapa image begitu ya. Jadi ada korelasinya antara image dan video. Oke, jadi seperti kita ketahui bahwa citra atau image itu adalah suatu representasi atau gambaran, kemudian kemiripan atau imitasi dari suatu objek, gitu ya. Jadi citra sendiri sebagai keluaran suatu sistem perekaman data atau akuisisi data bisa bersifat optik berupa foto, bisa juga bersifat analog berupa sinyal-sinyal video seperti pada gambar di layar monitor televisi atau yang bersifat digital dapat langsung disimpan pada suatu media penyimpanan. Jadi itulah gambaran singkat mengenai citra atau image. Seperti kita ketahui bahwa kalau kalian kita flashback di media berbasis image, saya kira Pak Dedi juga sudah menjelaskan, sudah menunjukkan bagaimana sih sebenarnya image itu disimpan di dalam komputer, begitu ya. Kalau digital bentuknya seperti apa? Nah, sekarang kita ke kompresi data dalam bentuk citra atau image. Ini dilakukan untuk atau tujuannya seperti untuk kompresi jenis yang lain itu pasti untuk memadatkan atau memperkecil ukuran sehingga nanti bisa meminimalkan atau mengefektifkan simpanan dan serta untuk transmisi data.
Nah, tidak berbeda juga dengan data citra, itu tujuannya adalah mengurangi redundansi. Ada yang tahu nggak redundansi itu apa? Mungkin ada yang pernah membaca, pernah mendengar. Redundansi itu apa kira-kira? Ada yang Aldo, ada ide enggak, Aldo? Belum. Belum. Luditio, ada ide enggak? Kira-kira redundansi itu apa ya? Masih belum ada, Bu. Belum. Oke, Soalnya baru dengar juga, ya. Oke, enggak apa-apa. Satu lagi, mungkin sudah pernah mendengar. Dewa, gimana Dewa? Sudah pernah mendengar atau belum? Atau belum pernah, Bu. belum. Ya, jadi redundansi itu adalah pengulangan data. Pengulangan data ini sebenarnya di dalam database nanti kalian akan sangat familiar dengan hal ini. Tujuan database itu apa? Gitu. Tujuannya adalah untuk mengurangi redundansi data. Artinya data-data yang sama atau data-data yang mirip itu tidak akan tidak akan disimpan berulang kali, gitu ya. Jadi sama juga dengan istilah di database bahwa redundansi data di dalam data citra atau image itu adalah seperti itu juga, bahwa bit-bit atau intensitas di dalam citra yang sama atau mirip itu tidak akan disimpan berulang-ulang, gitu. Supaya untuk efektifkan tempat simpanan sehingga nanti transmisinya bisa lebih efisien dan cepat, gitu ya. Terus kemudian manfaat kompresi citra sendiri adalah karena ukurannya kecil sehingga waktu pengiriman data lebih singkat, itu sudah pasti ya. Sehingga membutuhkan ruang memori yang lebih sedikit serta efisien dengan penggunaan bandwidth pada jaringan. Ini tiga hal ini adalah saling berkorelasi atau ada korelasinya. Kalau ruang memorinya ukurannya kecil sehingga dibutuhkan tempat yang lebih kecil, sehingga kalau lebih kecil maka diberinya lebih singkat karena untuk itu diperlukan bandwidth yang lebih sedikit, gitu ya, pada transmisi data. Oke, di dalam kompresi citra itu ada 4 faktor penting yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah proses kompresi dan dekompresinya harus cepat. Kalau kompresi itu adalah memanfaatkan data, dekompresi itu adalah mengembalikan ke data semula, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah memori yang dibutuhkan itu harus minimal mungkin atau sekecil-kecilnya. Tetapi walaupun seperti itu, kualitas citranya harus tetap bisa dinikmati, gitu ya. Artinya tetap harus bisa dilihat. Walaupun nanti ukurannya kecil atau misalnya supaya kita manfaatkan supaya ukurannya paling kecil, gitu. Sehingga dibuat atau digunakan metode yang sedemikian rupa, bit-bit itu dihilangkan, gitu ya, sehingga nanti kebutuhan memorinya sangat kecil. Tetapi kalau citra itu nanti tidak bisa ditangkap secara persuasif oleh mata, maka kompresi ini juga tidak ada gunanya. Jadi tetap harus memorinya seminimal mungkin atau sekecil mungkin, tetapi citra itu hasil kompresi itu harus tetap bisa dinikmati atau dilihat oleh visual manusia, begitu ya. Terus kemudian yang keempat, format keluarannya harus cocok atau sesuai dengan kebutuhan penyimpanan data. Jadi ketika menentukan teknik atau metode kompresi, 4 hal ini harus dipertimbangkan. Nah, berikutnya adalah mengenai parameter-parameter citra yang penting di dalam proses kompresi. Yang pertama adalah resolusi. Tentu saja resolusi ini ukuran citranya atau ukuran gambarnya menjadi suatu hal yang
parameter yang utama begitu ya. Di mana resolusi citra ini menyatakan mengenai ukuran suatu citra yaitu panjang kali lebar. Nah, tetapi satuannya piksel. Itu 1080 kali 1080, 720 kali 720 atau 480 kali 480 gitu ya. Mungkin karena kalian pernah melihat atau membaca ukuran-ukuran tersebut. Nah, di dalam resolusi citra tersebut ada istilah kedalaman bit. Kedalaman bit ini menyatakan jumlah bit yang diperlukan untuk merepresentasikan tiap piksel citra di dalam sebuah frame. 8 bit, ataukah 16 bit, ataukah 32, atau 64. Nah, tentu saja kalau semakin banyak jumlah bitnya, itu kualitas citranya akan semakin baik. Ya. Yang kedua adalah konsep redundansi. Konsep redundansi ini adalah suatu keadaan di mana representasi suatu elemen data tidak bernilai signifikan di dalam merepresentasikan keseluruhan data. Jadi nanti data-data yang mirip, gitu ya. Misalnya kalau kita mau mengkompres data citra abu-abu gitu ya, gray level gitu. Jadi misalnya kalau citra gray level itu dengan nilai piksel 255 sama 254 itu secara kasat mata tidak ada bedanya, sehingga itu bisa dimampatkan menjadi satu angka intensitas begitu. Kemudian klasifikasi teknik kompresi. Ini ada yang dinyatakan dengan entropy encoding, ada source coding ataupun hybrid coding. Sedangkan untuk entropi ini bersifat lossless. Masih ingat lossless itu adalah apa? Teknik kompresi lossless itu seperti apa kira-kira? Kalau sekiranya tidak ingat sama sekali, kalian bisa, ini berlaku untuk semua ya. Jadi misalnya ada istilah gitu, istilah yang kalian tidak kenal, tidak pernah mendengar sama sekali, itu kalian bisa coba utik-utik gitu ya. Loss itu hilang, less itu kecil atau bahkan tidak ada, sehingga lossless itu tidak ada data yang hilang. Itu yang bersifat lossless ya. Kemudian untuk source coding bersifat lossy. Lossy itu ada beberapa yang hilang. Jadi kebalikannya, kalau lossless itu tidak ada yang hilang, kalau lossy itu ada yang beberapa data yang hilang. Itu ya cara mengingatnya. Ini cara belajar. Saya biasanya begitu. Kalau tidak tahu istilah sama sekali itu saya pilah-pilah lagi istilah tersebut. Kira-kira ada istilah apa yang saya kenal? Ya pasti mirip-mirip kayak isi. Kemudian untuk hybrid coding ini seperti kalian ketahui namanya hybrid pasti gabungan ya. Jadi di sini diartikan sebagai gabungan antara metode lossy dan metode lossless. Oke, yang pertama saya akan membahas mengenai lossy compression. Yang pertama color reduction atau mengurangi atau warna-warna tertentu yang mayoritas gitu. Ini color reduction atau pengurangan warna ini dilakukan untuk warna-warna tertentu yang mayoritas di mana informasi warna itu akan disimpan di dalam yang disebut dengan color palette. Color palette itu kayak apa ya istilahnya? Kayak bar gitu loh, kayak bar terus masing-masing itu ada degradasi warna. Misalnya kalau merah itu ada yang mulai dari putih sampai merah kat gitu ya. Kemudian yang green juga begitu, mulai dari yang putih sampai yang hijau pekat hampir hitam. Itu yang disebut dengan color palette. Kemudian chrome subsampling ini merupakan teknik yang memanfaatkan fakta bahwa mata manusia itu akan merasa terang atau brightness berkaitan dengan luminance lebih berpengaruh daripada warna chrominance, warna itu sendiri. Jadi luminance itu berkaitan dengan kecerahan warna, sedangkan chrominance itu adalah warna itu sendiri.
maka dilakukan pengurangan resolusi warna dengan dilakukan sampling ulang. Biasanya ini digunakan pada sinyal UV. Yang ketiga adalah transform coding menggunakan Fourier transform seperti DCT. Kemudian metode Lucy untuk mengkompresi citra dengan menggunakan kurva fraktal. Fraktal itu sebagian, jadi sebagian yang sama-sama itu beberapa dihilangkan. Ini sangat cocok untuk citra yang bersifat natural seperti pepohonan, pakis, pegunungan, dan awan. Kenapa? Karena jenis-jenis citra ini itu mempunyai beberapa bentuk atau beberapa fraktal yang sama. Misalnya pepohonan itu kan kalau bentuk daun itu ya pasti seperti itu ya. Rata-rata warnanya juga hampir mirip atau hampir sama, sehingga nanti bisa bisa diambil hanya beberapa bit saja warnanya gitu. Demikian juga dengan pegunungan misalnya. Atau awan itu bentuknya kan ya warnanya kan ya seperti itu begitu ya. Jadi artinya tidak ada warna yang benar-benar kontradiktif, mirip-mirip gitu. Jadi fraktal itu seperti sebagian atau region dari keseluruhan citra. Jadi yang disimpan hanya beberapa saja. Kemudian Lucy compression yang pertama adalah color reduction, mengurangi kedalaman warna atau color depth reduction. Biasanya digunakan pada citra berwarna, misalnya mereduksi citra dengan color space 24 bit menjadi di 16 atau 8 bit. Jadi mengurangi ukuran bitnya. Gitu. Nah, hari ini saya tidak akan membahas secara detail bagaimana sih metode kompresi di dalam citra, karena ini sebenarnya ada ranahnya sendiri nanti di PCD, pengolahan citra digital. Jadi kalau di sistem multimedia sifatnya ini pengenalan, atau hanya introduction saja bahwa ada kompresi metode ini loh, gitu ya. Nanti bagaimana jalannya metode masing-masing tersebut akan dibahas di mata kuliah selanjutnya. Kemudian pada color reduction ini menggunakan tabel warna, di mana tabel warna tersebut ditentukan berdasarkan tabel warna yang sudah disepakati. Jadi bisa menggunakan standar color palette atau web color palette dan sebagainya. Atau bisa menggunakan segmentasi citra pada computer vision. Selanjutnya adalah masih ke color reduction kaitannya dengan color depth atau kedalaman warna. Ya, contoh palet ini bisa kalian lihat di sana. Nanti kalau kurang jelas mungkin bisa setelah ini bisa di-download, materinya juga sudah disediakan di Spada, kalian bisa lebih jelas lagi. Di sini ada beberapa contoh ya, namanya palet ya seperti ini. Ini adalah ukuran-ukuran atau jenis-jenis warna. Kalau di dalam hexadesimal warna itu kan sebenarnya sudah dinyatakan dalam angka-angka begitu ya. Jadi nanti kalau di dalam pemrograman kalian ingin memberikan warna pada tampilan program kalian ya, yang kalian tuliskan ya angka-angka hexadesimal seperti ini gitu. Jadi misalnya 00000 warna hitam, kemudian FF itu merah, atau 33FF itu adalah biru dan seterusnya. Ini yang disebut dengan palet warna. Di mana nilai warna asli dari sebuah piksel akan diasosiasikan ke warna terdekat yang ada di dalam palet. Jadi misalnya ini 0000 dan 000 berapa ini? Angkanya misal 0000, jadi 2 bar ini ya, 2 bar ini 2 garis pada warna hijau ini kan kalau kita lihat secara kasat mata tidak ada perbedaan yang signifikan gitu ya.
Nah, ini akan diasosiasikan atau dianggap sebagai warna salah satunya. Jadi misalnya yang di bawah misal 0033. Oh, ini karena warnanya hampir mirip dengan 0000 maka dianggap sebagai 0000 gitu maksudnya. Jadi warna-warna yang mirip atau sama itu di paletnya, di angka heksanya itu dijadikan satu, gitu maksudnya. Kecuali yang sangat berbeda gitu ya, kecuali yang sangat beda 0000 FF dengan 000000 itu tentu saja ini sangat berbeda karena kalau kita lihat secara kasat mata ini sudah berbeda. Nah, maksudnya adalah seperti itu untuk palet kedalaman warna maksud saya. Oke, next selanjutnya adalah, atau ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang mau ditanyakan langsung saja ya. Kalau belum, coba saya lanjutkan. Jadi di sini dinyatakan bahwa untuk lossy compression berkaitan dengan Chrome subsampling, di mana metode subsampling ini tidak menyimpan semua piksel, tetapi hanya sebagian saja, misalnya hanya 10% dari citra, itu disebut subsample, gitu ya. Jadi misalnya ukuran citranya adalah ukuran citranya 720, gitu ya, misalnya 720. Kemudian 10%-nya dari itu saja yang akan dilakukan atau disimpan, gitu. Sehingga yang lain itu tidak, atau citra ukuran yang lain itu tidak akan disimpan. Jadi dia mengambil sebagian, gitu ya, mengambil sebagian dari keseluruhan ukuran citra. Nah, subsample tersebut pada saat dikompresi digunakan untuk merekonstruksi sekelompok piksel dengan jumlah dan warna yang sama dengan subsampelnya. Jadi nanti akan direkonstruksi atau dibangun kembali dengan subsample yang sudah ditentukan atau dibuat, dan tentu saja ketika menentukan subsample ini tidak tidak sembarangan, gitu ya, ada teknik atau metodenya. Itu. Nah, ini hanya cocok diterapkan pada gambar dengan pola karena memiliki tingkat loss yang sangat tinggi. Jadi ketika menggunakan Chrome subsampling, maka yang paling cocok itu adalah gambar-gambar yang ada polanya. Gambar-gambar ada polanya ya seperti tadi itu pohon, kemudian awan, gunung, itu kan hampir mirip semua ya. Jadi ketika dibangun kembali, disusun, itu tidak banyak yang atau masih mirip dengan aslinya. Nah, yang ketiga, transform coding. Ini menggunakan Fourier transform seperti DJT berupa fractal compression adalah suatu metode lossy untuk mengkompresi citra dengan menggunakan kurva fraktal. Sangat cocok untuk citra natural. Tadi sudah disinggung sedikit. Fractal compression bersandar pada fakta bahwa dalam sebuah image terdapat bagian-bagian yang menyerupai bagian yang lain. Proses kompresi fraktal ini lebih lambat dibandingkan dengan proses kompresi yang lain, sedangkan proses dekompresinya sama. Nah, itu adalah lossy. Selanjutnya adalah lossless compression, ini sudah disinggung. Jadi kalau teks itu pasti pakai lossless ya, nggak mungkin kita pakai lossy untuk teks. Kalau lossy untuk teks ya nanti nggak akan kembali ke teksnya, gitu. Kemudian untuk lossless ada RLE, run length encoding. Ini sering diterapkan pada gambar atau piksel di dalam baris scan. Komponen kompresi yang kecil digunakan dalam kompresi JPEG. Jadi JPEG itu pakai lossless compression. Metode yang sangat sederhana untuk kompresi data sekuensial dan khusus untuk data biner yang mengambil keuntungan dari fakta bahwa satu token atau satu nilai keabuan yang berurutan itu sering identik di dalam banyak himpunan data. Jadi kalau di dalam RLE ini urutan-urutan biner itu
angka-angka itu akan dikonversikan ke dalam urutan-urutan binir. Nanti akan dibahas nih sama Bu Nur Laili nih kalau nggak salah di PCD. Runline encoding ini menyisipkan token khusus setiap kali serangkaian yang terdiri atas 2 atau lebih token input yang sama. Kemudian input khusus ini menyarankan decoder untuk memasukkan token berikutnya sebanyak n kali ke dalam aliran outputnya. Yang kedua adalah Huffman codes. Masih ingat Huffman codes? Jadi kita membuat pohon Huffman, kemudian membuat coding, gitu ya. Baru kita kodekan masing-masing bagian tersebut. Nah, kalau di dalam Citra, implementasinya dalam Citra, kode Huffman ini mengasumsikan bahwa nilai tingkat keabuan dipilih secara acak dari beberapa distribusi probabilitas. Kemarin kita ingat ya, kalau di dalam Huffman Code yang pertama kali kita lakukan apa? Mencari nilai prosentase kemunculan, ya, atau nilai probabilitasnya. Dengan kata lain, menganggap bahwa nilai tingkat keabuan piksel yang berdekatan itu tidak berhubungan, gitu ya. Ini disebut dengan yang di dalam implementasi Huffman Code. Kemudian, bagaimana cara mengukur error pada kompresi citra? Ada beberapa ya. Jadi misalnya nanti kalau kalian mau mengerjakan skripsi, kemudian memilih citra, ranah citra sebagai topiknya, kemudian kalian masuk lagi ke topik kompresi citra, kemudian harus diuji tuh metodenya, bagaimana tingkat error untuk kompresi citranya seperti apa, bisa digunakan nih rumus ini, mean square error atau MSE, yaitu sigma dari jumlah error antara citra hasil kompresi dan citra asli. Kemudian ada peak signal to noise ratio, ini digunakan untuk menghitung peak error. Kalau untuk MSE yang rendah itu akan lebih baik, sedangkan kalau menggunakan PSNR yang nilai yang tinggi itu yang lebih baik. Ya. Kemudian ada beberapa hal penting di dalam kompresi citra yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah scalability atau progressive coding. Ini merupakan suatu kualitas dari hasil proses pengkompresian citra dengan manipulasi bitstream tanpa adanya dekompresi atau rekompresi, dikenal pada lossless codec. Kemudian contoh pada saat preview image, sementara image tersebut di-download, itu akan semakin baik dengan scalability, makin bagus pada preview image. Ini yang penting ya di dalam yang perlu digarisbawahi di dalam melakukan kompresi citra adalah scalability, tingkatnya, tingkat tingkat progresifnya bagaimana. Kemudian tipe scalability ada quality progressive, ada resolution progressive, komponen progressive, region of interest coding, ataupun meta information. Nanti bisa kalian lihat di sini. Quality progressive itu apa? Quality progressive itu adalah image dikompres secara perlahan dengan penurunan kualitas. Resolusi progressive itu apa? Bisa kalian baca di sini ya. Nah, kemudian di dalam contoh beberapa metode kompresi citra dengan hasil ekstensi gambar, hasil kompresi. Jadi ini beberapa algoritma, ya, dan yang di sebelah kanan ini adalah contoh-contoh ekstensi citra hasil kompresi. Jadi untuk RLE digunakan pada ekstensi BMP dan JPEG, kemudian untuk LZ dipakai pada GIF dan PNG, kemudian Huffman dipakai pada PNG dan JPEG, kemudian untuk DCT digunakan pada JPEG. Ini adalah jadi mungkin seringkali ya kita mengenal sebenarnya tuh sekeliling kita sudah ada banyak kompresi gitu, tetapi mungkin kita baru ngeh aja, oh ternyata itu file kompresi ya. Jadi kalau kalian menemukan file JPEG, PNG, GIF, atau BMP, ini adalah file-file kompresi. Jadi bukan file gambar raw-nya
mentahnya. Itu sudah dikompresi. Makanya ukurannya lebih kecil. Oke, itu tadi adalah materi mengenai kompresi citra. Apakah ada yang mau didiskusikan terlebih dahulu sebelum saya melanjutkan ke kompresi data dalam bentuk video? Ya, mungkin bisa dicoba-coba ya kalau apa namanya penasaran gitu ya, penasaran coba kalian rubah-rubah bentuk ininya, bentuk apa namanya, bentuk ekstensinya dari PNG ke JPEG ke apa namanya, ke GIF, ke BMP gitu. Benar nggak sih, berubah nggak sih gitu ya. Tetapi kalau secara kasat mata sih kalau citra nggak akan ya, kecuali kalian kalian akses di MATLAB gitu. Kemarin kan sudah ditunjukkan ya bagaimana bagaimana menampilkan nilai-nilai intensitas pada citra. Nah, itu caranya. Kalau kalian penasaran benar nggak sih yang diomongin Bu Feni untuk ada penurunan ukuran citra atau jenis citranya itu benar-benar terkompres gitu. Karena kalau kita lihat nggak akan tampak gitu, tetapi akan tampak ketika kalian lihat pada nilai intensitasnya pada citra tersebut. Nah, itu baru bisa kalau kalian tampilkan nilai-nilai intensitas. Salah satunya menggunakan MATLAB. Kalian bisa menggunakan yang lain juga, harus MATLAB. Tapi MATLAB yang paling mudah. Dan sudah diajarin gitu, sehingga tahu cara. Bikin riset kecil-kecilan, benar nggak sih ini, metode ini bagaimana, gitu. Ya, walaupun kita tidak dibahas dan tidak menjadi tugas, tetapi sebagai mahasiswa harus ada itu rasa penasaran, benar nggak sih ini seperti ini, gitu. Bentuknya bagaimana, ada perubahan perbedaannya seperti apa, gitu ya. Ya, buat kegiatan ya, untuk mengisi waktu. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akan lanjutkan ke kompresi data berupa file video. Kompresi data file video ini berhubungan dengan data video digital. Tentu saja video digital ya. Difungsikan agar penulisan data video dalam file menjadi lebih efisien. Kompresi juga diperlukan di dalam proses streaming video supaya apa? Supaya transmisi datanya menjadi lebih cepat dan tidak memakan terlalu banyak bandwidth. Jadi bayangkan saja, sebenarnya yang kita lakukan ini juga ada proses kompresinya. Cuman kita nggak berasa aja kan ya. Tapi sebenarnya ada. Soalnya kalau tidak, bayangkan saja video itu terdiri dari berapa banyak frame. Berapa lama nih kita sudah melakukan telekonferensi seperti ini. Padahal ukurannya per detik loh. Per second kan frame itu. Per frame berapa? 60 frame. Satu frame ukurannya berapa? Terus berapa bit? Ya kalau 8 bit, kalau 16, kalau 24, 32, 64 gitu ya. Bayangkan saja berapa banyak nih gitu. Sehingga kalau tidak dikompres, ya tentu saja akan waktunya yang diperlukan untuk melakukan transmisi data ini sangat lama gitu. Oke, selanjutnya tujuan kompresi video. Yang pertama adalah tentu saja meminimalisir bitrate di dalam penyajian digital sinyal video. Kemudian yang kedua adalah memelihara tingkat kualitas sinyal yang dikehendaki. Yang ketiga, meminimalkan kompleksitas kodek atau coder dan decoder, penyandi dan pengurai. Kemudian yang keempat adalah delay atau penundaan. Ini yang tujuan-tujuan di dalam melakukan kompresi video adalah 4 hal tersebut. Nah, di dalam melakukan kompresi video, pemilihan metode kompresi yang akan digunakan ini itu melibatkan tukar tambah, ada tukar tambah ya, kayak proses perdagangan atau trading gitu ya. Pada 4 dimensi. 4 dimensi itu apa saja?
Ada efisiensi, ada kualitas sinyal, kompleksitas, dan pengkodean. Nah, sinyal video cocok ini untuk dimanfaatkan Oke ya, jadi saya lanjutkan. Sinyal video untuk dimanfaatkan itu ada beberapa faktor ya. Yang pertama adalah korelasi spasial atau korelasi antar piksel-piksel tetangga. Kemudian ada korelasi spektral, citra-citra berwarna. Kemudian untuk korelasi temporal, ini korelasi antara piksel pada frame yang berbeda, terdapat informasi yang sangat tidak relevan dari sudut pandang perseptual di dalam data video tersebut. Kemudian di dalam kompresi video sama dengan jenis-jenis untuk citra maupun teks ada, kalau teks lossless aja ya, kalau citra kan ada lossless dan lossy. Di video juga begitu, ada lossless dan lossy. Kalau untuk lossless ini merupakan proses yang dapat dibolak-balik pemulihannya secara sempurna sebelum dan sesudah memiliki nilai yang sama persis. Di dalam menggunakan pengkodean ini biasanya tidak mempedulikan medianya, sedangkan memiliki rasio kompresi yang rendah. Jadi contohnya antara penggunaan pengkodean entropi atau entropi coding. Ini salah satu metodenya. Kemudian untuk pengkodean lossy merupakan proses yang tidak dapat dibolak-balik pemulihannya. Ya, yang tidak dapat dibolak-balik pemulihan tidak sempurna, video hasil rekonstruksi secara numerik tidak sama dengan aslinya. Karena lossy ya, kalau lossy mesti tidak akan sama dengan aslinya. Nah, di dalam penggunaan pengkodean ini itu akan mempedulikan semantik dari data yang bersangkutan. Kualitas bergantung pada metode dan rasio kompresi, contohnya antara lain pengkodean sumber atau source coding. Pada source coding, derajat kompresi bergantung dari isi data, misalnya teknik prediksi isi atau DPCM atau delta modulation. Kemudian media video memiliki 3 dimensi, yaitu 2 dimensi spasial, horizontal dan vertikal, dan yang satu adalah dimensi waktu. Ini pada media video saya ingat saya sudah membahas mengenai ini. Ada spasial, horizontal, dan vertikal ketika kita mengukur lebar layar itu. Kemudian ada dimensi waktu. Di dalam video terdapat 2 hal yang dapat dikompresi, yaitu frame serta audionya. Nah, pada video ada 2 jenis ya, jenis media, yaitu satu audio. Nah, di dalam data video sendiri itu memiliki redundansi spasial pada warna ya. Penghilangan redundansi spasial dilakukan dengan mengambil keuntungan dari fakta bahwa mata manusia tidak terlalu dapat membedakan warna dibandingkan dengan brightness. Jadi kalau warna 255 sama 256 gitu, mata kita itu tidak akan bisa membedakan gitu. Tetapi yang bisa membedakan adalah tingkat kecerahannya. Baru kalau cerah dan redup atau gelap baru kita bisa membedakan. Itu maksudnya ya. Kemudian redundansi temporal ini merupakan perubahan antar frame. Penghilangan redundansi temporal dilakukan dengan mengirimkan dan mengencode frame yang berubah. Sedangkan data yang sama itu akan tetap disimpan. Ada beberapa teknik video coding yang dikenal, ada H261, H263, MPEG audio video, MPEG 2, MPEG 4, dan seterusnya. Mungkin banyak lagi kalian yang mendalami atau menyukai video editing, saya kira sangat paham hal ini. Kemudian ada beberapa macam video, ada video streaming, ada video conference, ada teleconference gitu ya. Untuk streaming,
Proses penghantaran data dalam aliran berkelanjutan yang memungkinkan pengguna mengakses dan menggunakan file sebelum data dikirimkan sepenuhnya dan memungkinkan suatu file dapat segera dijalankan tanpa harus menunggu selesai di-download dan terus mengalir tanpa ada interupsi. Ini akan saya akan bahas lebih lanjut di distribusi data multimedia. Ya. Kemudian cara kerjanya bisa dibaca ini nanti di sini. Selanjutnya ada beberapa istilah di dalam video streaming, ada media streaming, ada buffering, ada buffer, ada broadcast, ada encoder, ya. Kemudian untuk video conference memungkinkan dua pihak atau lebih di lokasi yang berbeda berinteraksi. Ini yang kita lakukan, ini video conference ya, video conference atau teleconference. Ada video input, kamera video atau webcam, kemudian ada output, monitor komputer, ada audio input berupa mikrofon, audio output ini biasanya mic atau pengeras suara, kemudian data transfer, jaringan telepon analog ataupun digital, baik itu LAN ataupun internet. Ada beberapa kelebihan dari video conference, tentu saja komunikasi menjadi lebih baik, kita bisa melihat ekspresi masing-masing ya, apakah kalian mengantuk, kalian sedang tidur, kalian menyimak, kalian bingung gitu ya. Kalau open cam begini bisa dilihat gitu, sehingga tentu saja komunikasinya akan lebih baik. Apakah berbohong dan tidak, itu bisa kelihatan ya dari ekspresi wajah. Kemudian informasi akan lebih bisa dimengerti tentu saja daripada teks gitu, aliran informasi lebih baik, kemudian perangkat kolaborasi digunakan secara simultan, bahasa tubuh, ekspresi wajah ini bisa mengungkap kondisi seseorang, memahami atau tidak, dan seterusnya. Kemudian ada lagi bisa berbagi presentasi. Kemudian dokumen dan aplikasi yang berkaitan nih bisa kita share masing-masing ya. Saya bisa menunjukkan materi, kemudian ataupun kalian juga bisa melakukan sharing atau berbagi materi dan sebagainya. Ada beberapa aspek video conference. Yang pertama adalah simplicity and user friendly, lebih mudah ya, sederhana dan user friendly itu memudahkan ya, memudahkan kita memahami atau menggunakan. Kemudian ada keamanan atau security berkaitan dengan enkripsi. Kemarin ada yang sedikit membahas mengenai enkripsi. Kemudian ada kualitas dan value atau nilai. Ini adalah aspek-aspek yang aspek positif ya di dalam video conference. Kemudian ada high availability, ketersediaannya tinggi, kemudian performance, ada scalability, kemudian easy to manage, lebih mudah mengaturnya. Nah, yang ketiga adalah teleconference. Ini pertemuan yang dilakukan oleh dua atau lebih, dilakukan melalui telepon atau koneksi jaringan. Lokasi fisik orang tersebut berada pada tempat yang berbeda. Pertemuan dapat menggunakan suara atau bisa menggunakan video conference. Jadi video conference itu adalah bagian dari teleconference. Teleconference itu bisa dilakukan menggunakan audio conference, itu kayak kalau telepon tapi banyak orang gitu ya. Di WhatsApp itu bisa ya, mungkin kalian juga pernah telepon pada saat yang bersamaan dengan beberapa banyak orang. Itu audio conference. Kalau teleconference seperti apa ya? Teleconference yang seperti yang kita lakukan seperti ini. Jadi ini salah satu contoh video conference. Kemudian cara kerjanya nanti dibaca ya di sini sudah dijelaskan. Kemudian ada beberapa produk yang mendukung berkaitan dengan teleconference, net meeting ini untuk dikeluarkan oleh Microsoft. Ada beberapa contoh nih. Ya, kita sudah sampai pada halaman yang terakhir atau slide yang terakhir. Ada yang mau didiskusikan, silahkan. Untuk materi video dan image kompresi memang
sifatnya lebih ke teknologi ya, teknologi yang apa namanya, yang terbarukan gitu. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, saya tidak akan membahas mengenai detail atau tekniknya karena ini akan dibahas di mata kuliah yang lain supaya tidak overlap gitu. Saya bahas sekarang, nanti padahal sudah ada yang lebih tepat membahas. Oke, silakan. Atau Pak Agung ada yang mau dibahas atau ditambahkan berkaitan dengan materi, monggo silakan. Atau Pak Dedi, ada join nggak Pak Dedi? Apakah tersambung ya? Tersambung kok, Bu, tersambung. Ada kok. Oke. Monggo Pak Agung, ada yang mau ditambahkan? Silakan berkaitan dengan materi ataupun hal yang lain. Mungkin kalau dari saya cukup, mungkin Bu. Mungkin Pak Dedi ada tambahan mungkin? Ya, izin Bu nambahkan sedikit. Oke, monggo silakan Pak Dedi. Kita mau share screen sedikit Bu. Masih Bu? Oh, udah. Saya stop. Sudah saya stop. Iya. Jadi izin menambahkan sedikit dari penjelasan Bu Febri tadi untuk memperjelas teman-teman. Ini tadi kayaknya kalau disuruh mencoba banyak yang nggak mau biasanya Bu. Makanya ini saya siapkan. Jadi ini adalah perbandingan kompresi ya. Jadi di sini saya memakai di sini saya pakai Citra Lena yang grayscale ya. Grayscale dengan format awalnya .bmp karena saya cari .raw, file .raw-nya tidak ketemu karena file .raw itu adalah file aslinya, file asal. Jadi ketika dia dibentuk pada kamera, biasanya ketika kalian foto menggunakan kamera yang bagus-bagus, nah itu biasanya kita bisa memilih format aslinya yaitu file .raw. Sebenarnya sekarang bisa bisa langsung mungkin. Jadi kita bisa memilih outputnya format JPEG atau yang lainnya. Tapi kalau zaman dahulu format pertama kali kamera tidak mampu memformat. Jadi teknologi lama kamera masih menghasilkan format .raw seperti itu. Jadi di sini adalah ukurannya ya. Untuk BMP 257 KB. Jadi biasanya untuk file RAW dan BMP ini biasanya hampir mendekati atau di atasnya. Jadi BMP ini bisa dibilang yang paling mendekati dengan file aslinya. Lalu saya pindah format ke JPEG 151 KB. Dia semakin kecil. Lalu ke bawah format GIF 250 KB dan PNG 143. Nah, untuk JPEG dan PNG ini biasanya digunakan untuk pertukaran data seperti ini. Jadi kalau misalkan di halaman web ya, terus ketika kalian mengirim gambar-gambar via online ya, entah itu via WhatsApp seperti ini atau mengirim di grup chat biasanya. Nah, otomatis gambar tersebut biasanya akan dikompres ke ukuran ke format JPEG atau PNG seperti itu. Ini adalah perbandingan ukurannya. Jadi ukuran awal saya pakai file ada 257 KB. Nah, kita bisa lihat ukuran yang paling rendah ada di format JPEG dan PNG seperti itu. Jadi kita bisa menghemat sekitar berapa puluh persen ya. Lalu saya juga mengetes video. Di sini asumsinya pikselnya resolusinya tidak dikurangi. Jadi di sini tetap citranya tetap sama 512 kali 512, tidak ada pemotongan citranya. Lalu selanjutnya kemarin saya coba satu video ya, video ini sekitar 1 menitan. Kemarin saya nyari format .av ya, di sini dengan resolusi 480 kemarin.
ini saya samakan semua untuk bitrate-nya dan lainnya. Ketemu beberapa ukuran berikut. Jadi dari AVI yang awal saya format ke MP4, ke VLV dan WMV. Nah, untuk 3GP saya tidak bisa memformat sesuai dengan resolusi yang 480 karena nggak mungkin 3GP tidak memfasilitasi karena memang sangat kecil sekali. Kemarin yang paling besar itu di 300-an, 300 berapa gitu. Makanya ukurannya bisa jauh sekecil ini. Tuh. Nah, ini adalah perbandingannya ya, perbandingan ketika dikompresi dari masing-masing filenya. Jadi ini .av ini yang utama, file aslinya, lalu saya kompres ke MP4, ke 3GP sampai WMV, hasilnya sekian. Dengan bitrate dan jumlah FPS yang sama, jumlah frame per second-nya yang sama. Ini saya samakan semua hasil seperti ini. Ini kita bisa lihat kalau filenya 1 atau 2 nggak kelihatan memang, tapi kalau misalkan kita conference seperti ini berjam-jam, ya itu akan sangat terasa. Tuh. Mungkin itu aja Bu tambahan dari saya. Oke, ya baik. Ada yang ditanyakan dari penjelasan Pak Dedi? Bu, mohon maaf, ini tadi saya tergelitik sama yang disampaikan Pak Dedi. Saya barusan coba pakai kamera yang RAW. Ini tadi yang kalau JPG itu hasilnya sekitar 5 mega, untuk RAW-nya 15 mega barusan saya cek. Jadi memang RAW ini benar-benar file mentah, jadi ukurannya besar gitu ya Pak Dedi ya. Nah, dia menyimpan semua informasi citranya di sana. Gitu. Ya, seperti itu Pak, perbandingannya bisa sejauh itu. Padahal itu hasil jepretan ternyata bisa segede itu. Hanya tadi saya cek resolusi hanya 40 megapiksel, RAW-nya 15 mega. Saya tadi iseng memotret ini zoom ini yang sedang berlangsung, hasilnya segitu. Itu aja. Terima kasih Bu Febri. Ya, baik. Ya, jadi Bapak-bapak dosen aja penasaran gitu ya. Mestinya adik-adik mahasiswa lebih penasaran lagi karena masih sangat-sangat biasanya kalau anak-anak muda ini penasarannya tinggi gitu. Jadi sebaiknya juga melakukan hal yang sama ya, riset kecil-kecilan seperti yang dilakukan Pak Dedi dan Pak Agung gitu. Dicoba sendiri karena ketika kalian mencoba sendiri itu akan selama hayat itu diingat begitu loh. Jadi penasaran gitu, ini beneran nggak sih? Nanti jangan-jangan Pak Dedi sama Pak Agung bohong gitu ya. Bener nggak sih gitu. Jadi sebaiknya dilakukan sendiri. Gitu. Itu ya. Saya kira jika tidak ada, mungkin ini sedikit soal tugas besar. Jadi agendanya minggu depan itu adalah presentasi tugas besar, progres ya. Jadi dari yang sudah kalian kumpulkan untuk proposalnya itu bisa mulai dilakukan proses produksi. Jadi di proposal itu kan sudah ada storyboard ya. Di storyboard harusnya sudah detail. Berapa scene, terus aktornya siapa, melakukan apa, kemudian di sana mestinya sudah detail ya, audio yang dibutuhkan apa dan seterusnya. Jadi saya kira masing-masing kelompok bisa mulai melakukan produksi sistem multimedianya atau videonya. Kemudian minggu depan kita coba presentasikan sejauh mana sih kalian mengerjakan tugas besar tersebut. Gitu ya, nanti ditunjukkan ini Pak, Bu, kelompok kami sudah melakukan ini. Nah, itu bisa ditunjukkan, dan semakin banyak effort yang kalian hasilkan, yang kalian upayakan, jadi hasilnya semakin banyak, tentu saja reward-nya juga akan semakin besar. Begitu ya Pak Agung dan Pak Dedi.
Jadi proses ini yang sebenarnya kami coba nilai begitu. Kalau soal bagus dan tidak bagus itu relatif ya, karena masing-masing orang pasti sangat subjektif sekali penilaian untuk bagus dan tidak bagus. Tetapi nilai seberapa besar effort kalian di dalam menyelesaikan proyek ini itu yang akan menjadi penilaian kami. Saya kira begitu ya. Ada yang ditanyakan atau tidak di dalam berkaitan dengan tugas besar? Sudah jelas semua. Untuk yang membuat media pembelajaran, karena memang materi pembuatan media pembelajaran itu masih minggu depan, mungkin kalian bisa tunjukkan saja bahan-bahannya. Jadi misalnya kalau membuat materi matematika gitu ya, nah kalian coba ini aja, coba disiapkan aja materinya apa saja. Kemudian misalnya kalau menggunakan background, sound effect itu apa saja, itu disediakan file audionya gitu. Atau kalian dan juga kalian bisa mulai membuat ini desain menunya, gitu ya, desain menunya atau desain layout itu juga sudah mulai bisa ditampilkan saya kira. Oke. Dari saya kira itu saja. Kalau dari Pak Agung dan Pak Dedi tidak ada yang ditambah. Permisi Bu, saya mau tanya. Boleh, silakan. Iya. Misal nih Bu, kan yang kelompok video itu kayak agak melenceng dari rencana awal. Apakah nanti boleh dirombak gitu Bu, kayak laporannya? Melenceng dari awal itu dari proposal. Iya. Agak melenceng dikit gitu Bu. Gimana tuh? Maksudnya jauh? Soalnya kan beberapa teman ada yang di luar Malang Bu. Nanti kayak kelompok kita tuh kayak bikin beberapa scan kayak vlog diri sendiri gitu Bu. Nah, betul. Nanti gabungkan jadi satu gitu. Soalnya rencana awalnya kan mau kumpul semua di Malang, cuman ada kendala gitu Bu. Nanti apakah boleh dirombak gitu? Nggak apa-apa. Disesuaikan aja, artinya kan jalan cerita dan sebagainya itu masih bisa lah ya, selama tidak menggantikan judul gitu. Misalnya misalnya temanya membuang sampah, terus kalian berganti menjadi istilahnya menghindari COVID gitu. Ini kan jauh gitu ya. Berbeda sekali gitu. Kalau masih yang tetap membuang sampah, tetapi mungkin scene ini enggak bisa nih dilakukan. Oke, kita ganti supaya tetap bisa ada benang merahnya gitu ya, nggak apa-apa. Iya Bu, memang kayak gitu. Makasih Bu ya. Ya, oke. Ada lagi? Silahkan. Tidak? Sudah jelas ya semua? Ya, saya kira sudah jelas. Sekali lagi Pak Agung atau Pak Dedi, mungkin ada yang ditambahkan? Sudah cukup Bu. Cukup Bu. Oke, baik. Ya, terima kasih Pak Agung, Pak Dedi sudah mendampingi perkuliahan hari ini dan adik-adik sekalian yang sudah menyimak dengan baik. Semoga dengan baik ya. Ada yang ada yang diserap gitu walaupun tidak keseluruhan. Untuk materinya bisa di-download di Sepada. Saya kira itu saja, saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan dengan agenda presentasi progres tugas besar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam.